Halo teman-teman, saya Ahmad Yusuf. Pada video kali ini saya akan membahas tentang wujud benda dan perubahannya. Sampai saat ini kita sering melihat atau menggunakan benda di sekitar kita, seperti pakaian yang kita kenakan, handphone yang kita gunakan, air yang kita minum, bakso yang kita makan, atau asap kendaraan bermotor yang biasa kita lihat. Pernahkah kamu berpikir, kok ada sih benda yang bisa kita pegang? Kok ada benda yang bisa kita pegang tapi tidak bisa kita genggam? Atau ada benda yang bisa kita pegang tetapi sama sekali tidak bisa kita gapai? Atau benda yang sama sekali tidak bisa kita pegang? Apa sih yang terjadi pada benda-benda itu? Kok sifat mereka berbeda-beda? Ada yang bentuknya keras seperti batu, ada yang bentuknya seperti cairan, atau ada yang bentuknya seperti asap. Itulah yang disebut wujud benda. Wujud benda mengacu pada cara atau bentuk fisik di mana suatu benda hadir di alam ini. Wujud benda terbagi menjadi 3: padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Partikel-partikel di dalam benda padat saling terikat kuat satu sama lain sehingga tidak mudah berpindah posisi. Contohnya adalah batu, kayu, buku, pensil, dan lain sebagainya. Benda cair memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya tidak tetap. Karena partikel-partikel pada benda cair dapat bergerak bebas satu sama lain, tetapi mereka masih terikat satu sama lain, tetapi lebih lemah dibandingkan dengan benda padat. Contohnya adalah air, minyak, dan susu. Benda gas tidak memiliki volume dan bentuk yang tetap karena molekulnya bergerak secara acak dan bebas. Karena di antara mereka saling berjauhan satu sama lain. Contohnya adalah udara, uap air, dan asap. Terus, bagaimana sih cara kita membedakannya? Pertama, benda padat. Cirinya adalah memiliki bentuk yang tetap dan tidak mudah berubah. Kedua, tidak dapat mengalir seperti air. Ketiga, biasanya memiliki massa yang cukup besar dan berat. Dan terakhir, partikel-partikel di dalamnya saling terikat sangat erat. Yang kedua, benda cair. Cirinya adalah memiliki volume yang tetap tetapi tidak memiliki bentuk yang tetap. Kedua, dapat mengalir atau mengisi wadah yang tersedia. Ketiga, massanya lebih ringan daripada benda padat dengan volume yang sama. Keempat, partikel-partikel di dalamnya masih saling bergerak namun tidak seketat benda padat. Yang ketiga, benda gas. Cirinya adalah tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap, dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia, dapat mengalir dengan bebas, bahkan melalui celah-celah kecil. Keempat, massanya lebih ringan daripada benda padat atau cair dengan volume yang sama. Kelima, partikel-partikel di dalamnya bergerak dengan kecepatan tinggi dan sangat terpisah-pisah satu sama lain. Sekarang sudah paham kan tentang apa itu wujud benda? Selanjutnya adalah perubahannya. Tadi kita telah membahas tentang wujud benda, macam-macamnya, ciri-cirinya, serta cara membedakannya. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah ketika suatu benda
berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Perubahan wujud benda terbagi menjadi 6. Pembekuan ini terjadi ketika benda cair menjadi benda padat karena pemanasan yang cukup rendah. Bayangkan kamu memiliki segelas air. Jika kamu letakkan air itu ke dalam freezer, air itu akan berubah menjadi es. Itu karena air menjadi dingin, dan ketika itu terjadi, air berubah bentuk menjadi es yang keras. Pencairan ini adalah proses ketika benda padat menjadi benda cair karena pemanasan. Bayangkan kamu memiliki sepotong es. Jika kamu biarkan es itu di luar ruangan yang hangat, maka es itu akan mencair menjadi air. Itu karena es mulai meleleh saat terkena panas. Penguapan ini ketika benda cair menjadi benda gas. Misalnya, ketika kamu panaskan panci yang berisi air di atas kompor, kemudian kamu melihat uap air naik ke udara, itu karena air menjadi panas dan berubah menjadi uap air yang tidak terlihat. Kondensasi ini adalah ketika uap air menjadi air ketika terkena permukaan yang dingin, seperti kaca yang dikabuti. Contoh sederhananya adalah jika kamu mengambil panci panas dari atas kompor dan meletakkannya di meja yang dingin, kamu akan melihat kabut terbentuk di atas panci. Itu karena uap air yang panas bertemu dengan udara yang dingin, dan itu membuat uap air tersebut berubah kembali menjadi air cair. Sublimasi ini adalah ketika benda padat langsung berubah menjadi benda gas tanpa melewati proses wujud cair terlebih dahulu. Contohnya adalah ketika kamu memiliki sepotong es kering atau karbon dioksida padat dan meletakkannya di ruangan, kamu akan melihatnya menghilang menjadi gas tanpa meninggalkan air. Itu karena es kering langsung berubah menjadi gas. Deposisi ini adalah kebalikan dari sublimasi, di mana benda gas langsung berubah menjadi benda padat tanpa melalui wujud cair terlebih dahulu. Ini terjadi ketika kamu memiliki uap air di udara yang sangat dingin. Kamu akan melihat embun membeku menjadi kristal es di atas rumput atau jendela. Itu karena uap air langsung berubah menjadi es tanpa melewati tahap cair terlebih dahulu. Contoh yang paling gampangnya adalah fenomena salju. Nah, dari penjelasan tadi, pasti kalian sudah paham kan mengenai wujud benda serta perubahannya. Sekarang kalian tebak, perubahan wujud benda apa yang dari eksperimen yang dilakukan kakak?
Bagaimana? Kalian sudah tahu kan apa eksperimen perubahan wujud benda yang dilakukan kakak? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar kakak. Ya, cukup sekian video tentang wujud benda dan perubahannya. Terima kasih telah menonton. Saya Ahmad Yusuf pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.